Oke teman-teman, selamat datang di channel Imam Cuks. Di video kali ini, di konten kali ini teman-teman, aku bakal berbagi tips kepada kalian, yaitu gimana sih cara memperkuat tendangan T tanpa latihan yang berat-berat, ya seperti itu. Oke, sebenarnya tuh apakah bisa atau enggak? Sebenarnya bisa sekali ya teman-teman, dan caranya tuh mudah sekali. Oke lah, biar gak panjang dan lebar, kita langsung aja ke tips ya teman-teman. Nah teman-teman, di tips kali ini tuh ada syaratnya nih, yaitu setidaknya kalian tuh tahu bentuk tendangan T itu seperti apa. Ya, baik itu tendangan T ganjel, tendangan T kejar, tapi sih di sini aku fokusin ke tendangan T kejarnya teman-teman. Ya, mungkin seperti itu. Karena kalau kalian misalnya nggak tahu apa-apa nih tendangan T, langsung kalian nyoba trik ini, ya pasti kalian bakal kesusahan juga. Alhasil ya tipsnya jadi percuma gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian nonton video ini kalian belum tahu tendangan T, mending kalian belajar terlebih dahulu. Dan juga sebetulnya sih aku udah udah buat video gimana sih cara melakukan tendangan T yang baik dan benar. Ya mungkin aku kasih di link deskripsi ini teman-teman. Ya mungkin seperti itu. Dan di tips ini teman-teman tidak berlaku untuk orang yang ahli dalam pencak silat. Jadi di tips kali ini yang aku berikan itu khusus untuk yang bagi pemula, bagi yang baru mengenal tendangan, bagi yang baru tahu apa itu pencak silat, mungkin seperti itu ya teman-teman. Karena kalau yang udah ahli, yang udah pendekar, pasti udah tahu tips ini. Ya kalau nggak tahu ya alhamdulillah, mungkin seperti itu. Oke lah, kita langsung aja ke tipsnya. Oke teman-teman, sekarang masuk ke tips yang pertama, yaitu jangkauan. Ya, jangkauannya semakin lebar, semakin luas, daya serangannya juga semakin kuat, dan juga bisa sangat berpengaruh sekali untuk memperkuat tendangan T kalian. Oke, dan di jangkauan ini ya teman-teman, itu ada caranya, cara yang betul, yaitu kakinya dijangkaukan atau dilangkahkan ke belakang kaki ya teman-teman, bukan ke depan. Oke, mungkin seperti itu. Bukan ke depan tapi ke belakang yang betul. Oke, dan juga bukan menggeser ya teman-teman, bukan digeser, melainkan melangkahkan ke belakang. Semakin jauh daya jangkauannya, semakin kuat juga tendangan T kalian. Mungkin seperti itu. Dan kalian bisa juga mengkombinasikan dengan loncatan kecil ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu di tips pertama. Cukup simpel kan? Oke teman-teman, sekarang masuk ke tips kedua. Nah di tips kedua ini yaitu angkatan kaki. Angkatan kaki yang betul itu kakinya diangkat atau menghadap di depan badan kalian ya teman-teman, bukan di samping ya. Kalau di samping itu kurang daya jangkauannya tuh kurang luas, alhasil tendangan kalian juga akan menurun tingkat kekuatannya gitu loh. Jadi yang di tips kedua ini yaitu angkatan kakinya itu ada di depan kalian, benar-benar diangkat tinggi ya, mungkin seperti itu. Itu bisa memperkuat tendangan T kalian. Cukup simpel sekali ya teman-teman untuk tips kedua ini, yaitu angkatan kakinya itu ada di depan badan, mungkin seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke tips ketiga. Tips ketiga nih teman-teman, yaitu posisi badan. Ya, posisi badan yang betul di tips ini yaitu dirapatkan ya teman-teman, bukan diregangkan, melainkan dirapatkan. Karena semakin kita rapatkan lalu kita tendangkan, ya kita tendang ini, titik tumpu kita juga akan semakin kuat. Alhasil tendangan kalian juga semakin benar-benar kuat gitu loh teman-teman, tingkat kekuatannya. Mungkin seperti itu. Karena menurut aku sih ini penting sekali nih untuk tendangan T ini. Posisi badan tuh penting banget nih, yaitu badannya dirapatkan ya, dan posisi kakinya tuh angkatnya tuh di depan badan. Mungkin seperti itu ya untuk tips ketiga nih. Oke, kita lanjut tips keempat. Oke teman-teman, sekarang masuk ke tips keempat ya, tips yang terakhir. Ya, di tips keempat ini yaitu posisi serangannya teman-teman, alias posisi kaki serangannya tuh. Ya, di tendangan T ini posisi serangannya ya di tips aku yaitu menggunakan tumit. Karena ini sangat berpengaruh sekali untuk
tingkat kekuatan, tingkat daya serangannya juga berpengaruh di sini nih. Jadi paling utama tuh di sini nih. Ya semuanya juga utama sih, tapi yang paling utama sih di titik serangannya dan juga posisi badan. Ada tips ketiga tadi, mungkin seperti itu. Sangat berbeda sekali dengan menggunakan pisau ya teman-teman. Kalian bisa buktikan sendiri menggunakan patching. Kalian bisa juga coba sendiri ketika kalian sparring bedanya menggunakan pisau kaki dengan menggunakan tumit gitu loh. Oke, mungkin seperti itu. Jadi cukup simpel sekali ya tipsnya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya tips-tips yang aku berikan. Oke, mungkin tips-tips ini menurut kalian cukup remeh sekali, karena ya kalian mungkin berpikiran seperti ini nih. Nah kalau kayak gini mah gue pasti tahu. Nah, padahal ya kalian nggak tahu amat, karena mulai dari hal sekecil itu pun, mulai dari angkatan, posisi jangkauan, terus juga posisi serangannya itu juga memperpengaruh sekali ke kekuatan tendangan T kalian. Mungkin seperti itu ya. Jadi jangan meremehkan hal-hal sekecil itu pun. Kalau kalian udah pendekar sih, kalian bakal memahami satu persatu, mulai dari tendangan, mulai dari sikap pasang, mungkin seperti itu. Jadi kalian akan lebih mendetail secara keseluruhan apa yang kalian pelajari sebelum-sebelumnya, mungkin seperti itu. Yang aku tahu sih seperti itu, karena aku ngalamin tuh, mungkin seperti itu. Dan juga teman-teman, tendangan T ini menurut aku sih cukup mematikan sekali ya teman-teman, daripada tendangan yang lainnya, mulai dari tendangan circle, tendangan A, tendangan C, tendangan B. Menurut aku sih tendangan T ini tendangannya cukup merepotkan dan juga cukup mematikan juga. Dan juga tendangan T ini sempurna sekali gitu loh teman-teman. Dari pemula, mulai dari ahli pun ini sangat sempurna sekali untuk digunakan. Kenapa kok aku bilang sempurna? Karena yang pertama, tendangan T ini susah ditebak ya teman-teman. Dan juga tendangan T ini susah ditangkap juga gitu loh. Susah ditangkap, susah ditebak. Bisa dijadikan bertahan, bisa juga dijadikan serangan, bisa juga digunakan untuk memperluas serangan kita gitu loh. Bisa juga melumpuhkan musuh. Banyak sekali kegunaan dari tendangan T ini. Cukup merepotkan sekali kan, mungkin seperti itu. Maka dari itu, tendangan T ini juga sudah dibuktikan kepada atlet Indonesia juga ya teman-teman. Cukup bermodalkan tendangan T aja nih udah bisa ke tingkat internasional ya, bisa juga ke tingkat dunia, mungkin seperti itu. Bisa dengan bermodalkan tendangan T aja itu bisa juara dunia gitu loh. Paham ya? Siapakah itu? Yaitu istrinya Mas Denny. Aku bukan berpikir bahwa dia tuh enggak istrinya Mas Denny atau Mbak Wewe itu cuma bisa tendangan T aja, enggak. Karena menurut aku sih bagi dia tuh tendangan T aja tuh udah cukup untuk menjuarai tingkat dunia, mungkin seperti itu sih menurut aku. Dan juga tendangan T ini tendangan atau teknik yang paling disukai oleh manusia terkuat di bumi ya teman-teman, yaitu apa? Bruce Lee. Zaman dulu sih bilang gitu, dia manusia terkuat ya, gitulah ya teman-teman. Karena mungkin di zamannya Bruce Lee seni bela diri itu belum cukup berkembang pesat gitu loh, mungkin seperti itu sih ya. Jadi Bruce Lee itu sangat senang sekali menggunakan tendangan T. Jadi tendangan T Bruce Lee jangan ditanyain lagi tuh, udah pasti wah mematikan sekali ya, mungkin seperti itu. Tendangan T, tendangan circle-nya Bruce Lee itu wah benar-benar mantap dan juga sering digunakan sama beliau, mungkin seperti itu. Jadi jangan sampai meremehkan tendangan T seperti ini ya teman-teman. Cukup dalami, kalian pasti bisa memenangkan pertandingan, bisa juga digunakan dalam pertarungan luar. Kalian pasti menang kok dengan bermodalkan tendangan T aja. Menurut aku sih seperti itu. Oke lah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk tips dan konten kali ini.